Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran matematika. Yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang kekongruenan dan kesebangunan. Kekongruenan dan kesebangunan yang akan kita pelajari yaitu tentang konsep kekongruenan dan kesebangunan, kekongruenan pada bangun datar dan kesebangunan pada bangun datar. Tujuannya yaitu menentukan kekongruenan dan kesebangunan antar bidang datar. Kekongruenan segitiga. Dua buah segitiga yang kongruen mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Dan yang kedua, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Contohnya, perhatikan di sini ada dua segitiga KLM dan segitiga PQR. Nah, di sini dikatakan kongruen apabila ada syarat-syarat yang tadi disebutkan. Di sini coba lihat, ada syaratnya. Di sini ada sudut L, di sini ada sudut K, ada sudut Q, sama-sama sama. Besarnya sudut L dan sudut Q sama besar, yaitu X derajat. Dan yang kedua, sudut M sama dengan sudut L. Sedangkan yang ketiga, sisi KL, sisi LM dan sisi QR sama panjang. Maka kedua segitiga tersebut adalah dikatakan kongruen karena mempunyai dua pasang sudut yang sama besar dan satu pasang sisi yang sama. Perhatikan lagi. Nah, syarat-syarat kekongruenan segitiga selain yang tadi, perhatikan di sini, apabila dikatakan kongruen, dua segitiga harus mempunyai salah satu syarat di antara ini. Nah, pertama, 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Jadi, dua segitiga bisa dikatakan kongruen apabila sisi-sisinya sama panjang. Nah, yang kedua, 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang sama besar. Dan yang ketiga, 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang sama panjang. Nah, jadi contoh tadi ini masuk ke kriteria bagian C yang ini. Nah, ini tadi ada 2 sudut yang sama besar dan satu pasang sisi yang sama seperti ini. 2 pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sepasang sisi yang sama panjang. Nah, contoh berikutnya, di sini ada 2 segitiga. Segitiga POR dan QOR. Nah, di sini sudut O sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, sedangkan PR dan QR sama panjang. Nah, pasti ini juga sama. PO dan QO itu sama panjang. Berarti dua segitiga POR dan QOR ini disebut kongruen. Kenapa? Karena mempunyai 2 pasang sisi yang sama dan satu pasang sudut yang sama. Nah, ini masuk kepada kriteria yang B, 2 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang sama besar. Jadi, konsep untuk kekongruenan segitiga bisa disebut kongruen apabila mempunyai salah satu syarat yang ini, ya.
tiga sudut sama panjangnya, dan yang kedua bisa dua pasang sisi yang bersesuaian, sama panjang dan sepasang sudut yang sama besar. Dan yang ketiga bisa dua pasang sudut yang sama dan sepasang sisi yang sama panjang. Nah, sekarang lanjut ke sebangunan pada segitiga. Nah, kesebangunan pada segitiga, yang pertama kesebangunan segitiga. Dikatakan kesebangunan bagaimana? Nah, yang kedua mempunyai rumus khusus sebagai akibat kesebangunan segitiga. Coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, perhatikan di sini ada dua segitiga, segitiga ABC dan segitiga DEF. Nah, di sini dikatakan sebangun apabila, perhatikan di sini. Di sini ada sudut yang diketahui sudut A. Sudut A-nya 38 derajat Celcius. Sudut A 38 derajat, dan di sini sama dengan sudut perhatikan di sini. Sama dengan sudut D 38 derajat. Sedangkan sudut F 85 derajat. 85 derajat. Ini kok 85 derajat, dan ini juga sama 85 derajat. Nah, di sini perhatikan panjangnya. Panjangnya di sini AC berbanding dengan panjang DF. AC berbanding dengan panjang DF. AC-nya 10, DF-nya 15. Diperkecil perbandingannya, berarti sama-sama dibagi 5. Berarti 2/3. Sekarang AB berbanding dengan DE. AB panjangnya 12, DE panjangnya 18. Jadi 12 banding 18. Diperkecil menjadi 2/3. Sekarang yang ketiga, BC. BC panjangnya 8 dan EF panjangnya 12. Dibuat perbandingannya lagi, diperkecil menjadi 2/3, sama-sama dibagi 4. Maka ketiga sisi tersebut mempunyai perbandingan yang sama. Itu sudah bisa dikatakan kongruen karena bisa dikatakan sebangun karena mempunyai sisi yang mempunyai perbandingan yang sama. Sisi-sisi dengan perbandingan yang sama. Nah, yang kedua mempunyai sudut yang sama besar. Nah, tadi 38, 85, 85. Bisa ya. Nah, itu adalah konsep dari kesebangunan. Jadi bisa dikatakan sebangun apabila mempunyai perbandingan sisi yang sama. Nah, dan mempunyai sudut yang sama besar. Nah, perhatikan lagi rumus khusus sebagai akibat kesebangunan segitiga. Perhatikan, yang pertama di sini ada segitiga ABC. Dibuat garis DE sejajar dengan BC. Perhatikan, maka segitiga ABC berlaku rumus AD berbanding dengan AB. Nah, di sini sebenarnya ada dua segitiga ya, segitiga ADE dan segitiga ABC. Nah, berbanding, perhatikan, berlaku rumus segitiga kecil AD
berbanding dengan AB. Sama dengan AE berbanding dengan AC. Dan satu lagi yang kecilnya, DE berbanding dengan BC. Nah, maka dari segitiga ABC berlaku rumus AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Nah, sekarang rumus yang kedua. Segitiga ABC siku-siku di B, dan dari B titik dibuat garis tinggi ke D. Nah, maka di sini berlaku dari segitiga ABC ini adalah AB kuadrat itu sama dengan AD dikali AC. AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Nah, yang kedua, BC kuadrat itu sama dengan CD dikali AC. Nah, yang ketiga, BD kuadrat sama dengan AD dikali CD. Nah, perhatikan baik-baik di sini depan ya, bawahnya kuadrat sama dengan AD dikali CD. BC kuadrat berarti CD kali AC. AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Nah, itu untuk rumus yang kedua. Yang ketiga, di sini ada hubungannya dengan trapesium. Trapesium ABCD. Nah, dibuat garis EF sejajar dengan AD dan BC. Nah, pada trapesium ABCD itu akan berlaku rumus, perhatikan, EF sama dengan BC dikali AE ditambah AD dikali BE dibagi AB. Ya. Jadi EF itu sama dengan BC dikali AE ditambah AD dikali BE dibagi AB. Nah, perhatikan letaknya ya, jangan hurufnya, karena bisa saja si trapesiumnya itu letak hurufnya diubah, hanya EF-nya aja yang masih tetap ya. Jadi perhatikan letaknya aja dari rumus ini. Nah, perhatikan contoh. Nah, di sini ada contoh trapesium. Trapesium ABCD. Nah, trapesium ABCD di sini sama tadi memakai rumus yang ini. Nah, hanya bedanya di sini hanya bedanya letak hurufnya saja yang berubah. Nah, untuk mencari EF itu sama dengan AB dikali DE ditambah CD untuk mencari EF sama dengan AB dikali DE ditambah CD dikali AE dibagi AD. Ya, dibagi AD. Nah, di sini rumusnya sama seperti ini, hanya beda hurufnya saja karena kebetulan di sini dirubah hurufnya. Jadi kita ingat letaknya saja. Jadi untuk mencari EF adalah 13
dikali 3 ditambah 7 dikali 6. Nah, dibagi AD 6 ditambah 3 sama dengan 9. Maka untuk EF yaitu 39 ditambah 42 dibagi 9 sama dengan 9. Nah, seperti itu ya untuk menentukan panjang salah satu garis di trapesium atau garis tengah di trapesium. Nah, sama mengikuti perbandingan atau dari rumus ketiga kesebangunan. Ya, diingatkan lagi untuk rumus ini, jadi kalian tidak usah menghafal hurufnya, tapi letak-letaknya. Nah, mungkin sampai di sini untuk materi kekongruenan dan kesebangunan. Tolong diperhatikan, apabila masih kurang paham bisa ditanyakan setelah tayangan video ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.